Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Deni Dewantoro. NIM saya 2181 1334 165. Jurusan saya Administrasi Perkantoran. Dosen pengampun Bapak Anafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor menurut Dalianggi adalah tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para pegawai. Lalu, tujuan adanya tata ruang kantor sendiri untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel agar mengoptimalkan pengguna ruang yang ada secara efektif untuk memperlancar arus kerja agar lebih efisien sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman guna memberikan kesan positif bagi para pegawai ataupun pelanggan. Lalu ada asas-asas tata ruang kantor. Asas-asas tata ruang kantor sendiri ada 6. Yang pertama tuh asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek adalah penempatan perlengkapan dan perabotan kantor yang menunjang pekerjaan tertentu diletakkan di lokasi yang berdekatan untuk menghemat waktu agar lebih efektif. Asas yang kedua adalah asas rangkaian kerja. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik yaitu yang bisa menempatkan perlengkapan berdasarkan rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan. Masih hubungan dengan asas jarak terpendek, asas ini juga mendukung bahwa alat-alat yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan harus diletakkan di tempat terjangkau. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Jika Anda memiliki ruang kantor yang sangat sempit atau tidak terlalu besar, maka Anda harus menggunakan tata ruang atau asas ini. Asas ini menata ruang dengan semaksimal mungkin seluruh ruangan yang ada. Dalam asas ini tidak ada ruangan yang kosong atau yang tidak terpakai. Jadi semua ruangan itu terpakai dan terisi. Yang keempat itu asas perubahan susunan tempat kerja. Menurut asas ini, tata ruang yang baik adalah penataan ruang yang bisa disusun kembali dengan mudah tanpa memerlukan waktu yang banyak dan biaya yang besar. Perubahan ini biasanya dilakukan dengan tujuan membuat suasana yang baru dalam kantor untuk menghilangkan rasa penat atau rasa bosan. Yang kelima tuh ada asas integrasi. Asas integrasi kegiatan ini menyebutkan bahwa tata ruang dan peralatan harus menyatu dengan kegiatan di seluruh divisi. Dengan begitu, seluruhnya akan saling berkaitan dengan integrasi dengan harmonis. Hal ini dapat membuat pekerjaan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan atau mencapai sesuai target yang sudah ditentukan. Yang terakhir itu asas keamanan dan kepuasan bagi pegawai. Asas tata ruang kantor yang satu ini adalah asas yang paling dasar, di mana berdasarkan asas ini tata ruang yang baik harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan puas terhadap pegawainya. Terus perbedaan ruang kantor konvensional. Yang pertama tuh ada virtual office. Virtual office itu sekarang di masa pandemi ini sangat marak atau sangat banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Maka dari itu saya akan menjelaskan virtual office itu sebenarnya apa sih. Virtual office sebuah kantor di mana para penyewa hanya memiliki alamat di kantor tertentu saja, namun tidak memiliki ruangan secara fisik pada kantor tersebut. Jadi, untuk definisi virtual office atau kantor virtual secara mudah adalah Anda hanya memiliki kantor secara virtual atau Anda hanya memiliki kantor itu di dunia maya saja atau di dunia sosial media, di dunia internet lah gampangnya. Terus ada open space, susunan tata ruang yang menempatkan seluruh pekerjaan dan pimpinan dalam satu ruang yang terbuka tanpa adanya dinding sekat pemisah sedikit pun. Keuntungan dari tipe ini yang pertama tuh ada budget yang diperlukan lebih sedikit karena tidak perlu menggunakan dinding sekat apapun di setiap ruangannya, dan sistem pencahayaannya pun dapat digunakan tidak tidak perlu peruangan maksudnya itu tidak perlu menggunakan penerangan di setiap ruangan kantor. Seperti itu sih. Dan pemimpin lebih mudah untuk mengawasi pekerjaan pegawainya. Suasana ruangan lebih lega dan lebih mudah untuk di-layout atau diubah penataannya. Dan
Saya bisa mengambil kesimpulan dari materi ini adalah tata ruang kantor memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas kerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa jika kondisi tata ruang kantor ditingkatkan, maka efektivitas kerja pegawai pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.